Ya. Ya, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Mama, Kakak Adik, pemirsa yang berbahagia. Pada hari ini kami komunitas Umat Bakri Peduli Pendidikan hadir di Ternate Selatan, khususnya di Kampung Biatabang, dan di depan kita ada Bapak Thomas Donuhulu AMDPD selaku seorang tokoh sejarah, tokoh agama di Kampung Biatabang. Dan juga tujuan kami hadir di Ternate Selatan dalam rangka menggali sejarah Ternate Selatan dan juga silsilah dan suku-suku di Kampung Biatabang khususnya. Karena itu tetap ikuti kami dengan menonton, tekan tanda subscribe, tekan tanda lonceng, dan juga tekan tanda like dan berikan komentar dalam membangun komunitas ke depan. Salam Nimang. Salam. Luar biasa pada siang hari ini bisa berikan kesempatan buat kami komunitas Umat Bakri Peduli Pendidikan untuk bisa berwawancara, diskusi share, berbagi tentang sejarah Ternate Selatan berkaitan silsilah, suku, agar orang-orang di rantauan keluarga juga bisa mengetahui sejarah sebenarnya bagaimana. Karena itu pada siang hari ini kami komunitas Umat Bakri ingin mengetahui yang pertama, sejarah kenapa disebut Ternate untuk pulau yang besar ini. Silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ternate ini salah satu pulau yang ada di alur pantai. Ternate ini mulanya dia punya nama itu Nuhatiada. Nuhatiada, artinya pulau kecil berlabuh. Pulau kecil itu disebut Nuha, jadi ada Nuha Kepa, ada Nuha Kae, ada di sini. Lalu perkembangan sejarah agama masuk. Jadi agama Islam dari Ternate sana datang masuk di sini. Masuk di sini di alur besar, lalu pergi ke Balagar di Tuabang sana, lalu sampai di Pandai dengan apa itu Barnusa. Itu semuanya dari sana datang yang ada yang di Kui sana. Lalu kenapa mereka sebut ini pulau ini kasih nama Ternate? Karena bentuk pulaunya sama dengan Ternate yang ada di Maluku Utara sana. Nah, lalu mereka ada datang itu ada peninggalan sejarah yang ada di Ternate, yaitu ada 4 kuburan orang Ternate yang ada di Umapura depan SMP Negeri Ternate. Nah, jadi itu sejarah mengenai mengapa pulau ini disebut Ternate. Tapi kalau kita di sini dengan yang pesisir alur ini kita sudah kenal dengan ini Nuha. Jadi ada yang bilang pilih Ternate, ada yang bilang pilih di Nuha. Nah, itu namanya itu sejarah. Lalu kenapa di sini disebut Ternate Selatan? Karena awalnya pembekaran desa alur besar itu awalnya dibagi 2, yaitu Ternate dengan alur besar. Lalu Ternate datang desanya di Mapura. Lalu datang pada tahun 95 96 itu dulu baru mekar lagi bahwa datang di Biatabang sini. Jadi letak kampung ini dia ada di bagian selatan, maka disebut Desa Ternate Selatan. Yang kepala desa persiapannya adalah Bapak Yohanes Abola almarhum. Itu adalah Bapak Kepala Desa persiapan pertama itu Desa Ternate Selatan. Luar biasa penjelasan singkat berkaitan dengan sejarah hadirnya nama Ternate dan juga Desa Ternate Selatan. Kemudian kami komunitas Umat Bakri ingin mengetahui apakah Bapak juga bisa memberitahu kami tentang siapa orang pertama yang menginjak kakinya di Ternate Selatan ini sebagai cerita sejarah buat anak cucu ketika yang ada di kampung sendiri dan juga rantauan bisa mengetahuinya. Silakan. Kalau mengenai orang yang tinggal pertama di sini, awalnya itu kami ini pindahan dari Reta. Kami punya kampung aslinya itu Reta. Sehingga di sana Abolan ada, di sini Abolan ada.
Di sana Tunulalang ada, di sini Tunulalang ada. Itu karena moyangnya satu. Nah, jadi kami pindah dari sana datang, tapi awalnya itu keluarga laki-laki ini datang hanya taruh bubu lalu kembali. Nanti datang ambil bubu, ambil dapu ikan, kembali selam, habis itu pulang. Jadi hanya pergi datang saja. Karena pulaunya tidak ada air. Jadi mau tinggal, kita mau ambil air di mana. Nah, jadi itu dia punya sejarah perjalanannya itu. Jadi pergi datang. Tetapi ada moyang kami dari Reta juga. Sebenarnya dia tidak datang di sini. Dia pergi ke Pantar saja. Jadi dia pergi ke Tuntuli. Itu nama bayi, jadi dipanggil adatnya itu Data Korandaka. Data Korandaka, tapi orang biasa sapa itu Data Korang. Karena omong langsung terus, artinya bikin genap Korandaka, itu namanya tidak sopan terhadap orang tua. Bayi, kenapa kita omong dia punya nama ini terus terang seperti itu. Jadi kita menyapa Bapak, Mama seperti itu. Jadi dia pindah datang pergi di Tuntuli, habis itu turun lagi di Bama. Jadi Bama itu ada 3 kampung, Bari, Biatabang, Malagulelang. Nah, jadi ada tinggal di situ. Lalu pindah datang lagi di sekarang di Kupira ada tinggal itu kami kampung Biatabang punya kampung. Nama Abari Biatabang. Luar biasa. Abari Biatabang. Lalu ada pesta di Tua Abang, lalu ada lego-lego dulu, baru orang dari sana tidak bisa menjawab pantun yang dilantunkan oleh baik ini, maka mereka mencela dia orang pura tidak baik, hitam tidak baik. Saat ini dia punya pantun kita tidak bisa balas. Akhirnya sudah dia naik dari bikin ini habis, dia pindah. Tetapi dari dia tinggal di situ itu tanah mulai dari Abari Biatabang kampung Dekopira itu sampai di Jawa Toda itu orang di sini punya, orang Biatabang punya tanah. Termasuk itu bayi itu punya tanah. Jadi kita tanya di sana doanya betul kampung tanah. Luar biasa. Jadi Jawa Toda yang ada itu orang di Biatabang punya. berarti kami orang Pantar ini hanya pendatang juga nih. Jadi dia pergi dari situ di Munaseli, ada satu tempat nama Mukoleng. Itu dia berteduh di situ. Dia bilang jangan sampai ada perahu datang di sini, dia numpang. Jadi ada satu perahu orang Mandar, dari Mandar, Sulawesi Selatan. Ya. Nah, ini lewat situ mereka mendarat untuk timba air. Isi mereka punya tempat air, buyung ke apa itu. Jadi dia juga sudah hati besar bilang datang di sini. Tetapi mereka ini mau curi dia bawa ke sana. Tetapi berlayar tinggal malam, perahu Haguan tidak lewat itu pergi di Lamalu sana. Akhirnya belum ada bahasa Indonesia. Itu pada tahun 1200. Luar biasa. Nah, abad ke-12. Ya, abad ke-12. Jadi hanya pakai syarat begini dia tunjuk ini pulau. Akhirnya orang mulai opal ke sini, perahu mulai berlayar datang. Itu Tanjung Buakele punya sebelah sini itu. Di situ ada batu karang besar saat Tanjung itu. Muna. Nah, itu orang lepas itu, ini di Buakele. Ya. Orang lepas itu. Lalu orang kasih mata kail, pancing, alat pancing kasih dia. Bapak, ini yang kami kasih nanti kalau ini turun mau cari ikan di sini baru jalan. Jadi batu itu disebut munagbar. Munag itu alat pancing yang ini, yang pasang mata kail kok itu. Jadi itu batu sejarah waktu. Luar biasa, Bapak Mama, kakak adik pemirsa yang berbahagia. Jadi dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Thomas bahwa sebenarnya keterkaitan hubungan sejarah, kawin mayang dan juga perlayaran, bahwa sebenarnya orang Pantar dan orang Pulau Ternate ini tidak bisa dibedakan. Mereka
adalah sebenarnya satu keturunan yang kemudian masing-masing cari hidup dan menetap di masing pulau. Karena itu pastinya dalam perkembangan kehidupan kawin mawin, maka kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa pasti Bapak juga tahu tentang bagaimana silsilah dari keluarga di Ternate, baik di Boakele, Abang Bul, dan juga di Boakele. Karena sempat juga diskusi dengan orang tua di Atambua, Bapak Jandar itu, Bapak tua sampaikan, memang saya lahir di Abang Bul, tapi keluarga besar ada di Boakele dan di Atabang. Sehingga kami sebagai anak mantu juga keturunan pangkat anak doang cucu bingung. Karena itu hari ini mungkin Bapak bisa jelaskan kepada kami bagaimana silsilah yang jelas dari garis keturunan apa sehingga sampai sini, sehingga kami juga bisa mengetahui dan bisa menempatkan diri dan bagaimana menghargai mereka sebagai seorang yang perlu dihargai. Terima kasih. Kami berikan kesempatan buat Bapak. Silakan. Terima kasih. Saya belum melanjutkan karena yang pertama tadi itu belum finish. Oh ya. Yaitu bayi ini dia datang tetapi dia naik di atas gunung sini, gunung kecil di sini. Oh, gunung kecil di atas ya. Itu tempat yang itu dia punya tempat tinggal itu. Ya. Nama Abang Galolang. Abang Galolang, kampung di bawah. Padahal di gunung, dia punya nama betul, kampung di bawah. Iya. Itu dengan pengertian bahwa saya duduk sini tapi nanti saya anak cucu nanti mereka dari sana datang, berarti mereka tinggal di bawah di rata sini. Luar biasa. Dan orang pertama yang datang itu kami yang orang pertama. Luar biasa. Nah, kami marga Dunhulu yang termuka dengan Pulindopong. Nah, sehingga tempat pantai yang ada ini saya punya nenek bagi satu kasih mereka. Jadi pantai di sini dengan pantai tengah itu kami punya. Nah, pantai di ujung sana itu ini Pulindopong punya. Nah, tanah yang sedangkan tanah yang ada di pesisir sini ini kami punya yang lebih banyak. Kami tidak sampai di gunung. Khusus untuk kami dulu. Berkaitan dengan silsilah? Ya. Kalau berkaitan dengan silsilah itu kami di sini ini ada 2 mesbah. Khusus biar tamu saja 2 mesbah. 2 mesbah yang disebut mesbah besar, mesbah kecil. Jadi ini ada 2, satu di atas, satu di bawah. Ini mesbah kecil. Ini Bapak ini punya. Orang mesbah kecil. Nama saya, Bapak Daniel Marisama. Oh, Daniel ini Marisama. Mereka ini masuk mesbah kecil. Ya. Jadi suku-suku ini khusus untuk Biataban dulu. Ya. Biataban itu suku-sukunya satu Koliburang, suku Koliburang, Ya. suku Pajong Ya. suku Bolol Ya. suku Liak Sedangkan mesbah kecil itu Lelang Ol, Kabakal Udun Tulalo, Salang itu mesbah kecil punya. Tetapi hanya satu suku yang ada di sini. Yang datang satu suku yaitu Lelang Ol. Ini yang Bapak Daniel itu. Sedangkan yang lain ada di Ereta sana. Terus itu khusus untuk Biatabang. Lalu kalau Abambul itu sukunya Tabi'e, Bote, Kobale, Moding. Itu ada Abambul. Mereka punya kampung yang ada di sana itu. Tetapi karena kawin-mawin datang sudah, kita tinggal di sini saja. Sehingga papian dari orang ini dua kampung di sana. Ya. Ada lahan ada di sana. Ya. Tanah ada di itu. Ya. Tapi orang tinggal dengan kita di sini. Jadi orang tua orang bilang perahu di laut itu yang syarat berat kita tidak bisa naik. Tapi perahu di darat itu bisa saja. Jadi bisa tinggal sama-sama. Sehingga yang di sana kampung itu hanya satu suku. Ada 2 suku yang di sana. Nah, satu itu Tabi'e. Jadi itu kita sebut bilang kampung Tabi'e juga bisa. Abambu juga bisa. Karena satu suku saja yang ada tinggal sana. Betul. Lalu ada satu suku pendatang dari Lamahala. Itu juga orang tua satu datang tinggal di sana, kawin di sana, itu yang sudah bergabung di sana. Sedangkan yang 4 itu ada di sini.
Jadi kami 5 orang, 5 suku, itu yang lawan dorang berapa itu? Tadi 4 suku itu. Jadi Abang Bul punya suku ikan tabi, Bote, Kobali, habis itu ini. Muridi. Jadi bapak kawin ini ada di Kobali, Abang Bul Kobali. Luar biasa. Jadi 4 ini yang kawin dengan 4 ini. Jadi kalau di luar tidak tanya-tanya, berarti itu kita tidak baku ini bilang bersaudara baku kami. Betul. Jadi tadi saya ada singgung lagi di Pantar itu. Ya, betul. Itu juga kalau memang tidak tahu silsilah, berarti orang Abang Butan bisa kawali. Betul. Karena bilang sukunya berbeda. Betul. Kalau ndama bisa kawin kawali. Betul. Nah, tidak bisa itu dorong ipakali. Betul. Kemudian dari Bokakele, Kalau Bokakele itu dorong punya sukunya Palai, Jelalo, habis Landol. Dorong 3 saja. Tiga saja. Sedangkan mereka di sana juga ada tabi'i yang tinggal dengan sama-sama dengan kami. Betul. Itu jalan ceritanya tadi yang bilang datang taruh bubu itu. Ya. Bakunya lu datang sama-sama taruh bubu di Bokakele, maka tinggal sama-sama di sana. Habis di sini juga begitu. Bakunyadu dengan perahu datang taruhannya sama-sama. Sedangkan yang di Abang sana karena mereka kakak adik bersaudara yang datang taruh bubu, ya tinggalnya di situ. Luar biasa, Bapak Mama pemirsa yang berbahagia. Penjelasan Bapak Thomas berkaitan silsilah dan suku-suku sudah jelas bahwa Abang Bul punya juga 1 suku. Di sini ada 4 suku dan di Bokel ada 3 suku. Dan kemudian dari cerita suku dan silsilah ini buat kita generasi muda zaman sekarang dan juga orang di Biatabang dan Ambung dan Abang Bul dan Bokele yang ada merantau sudah bisa tahu bahwa mana yang saudara, mana yang harus kita kawin, mana harus kita lindungi, mana harus kita jaga. Itu menjadi nilai sejarah buat kita sampai hari ini. Kemudian satu hal yang mungkin sempat saya dengar cerita dari sebagai anak mantu, cerita dari bapak orang tua Absalom, bapak orang tua Janda berkaitan ada suku Abola di Timur Leste. Ini yang menjadi saya juga bingung. Ini orang Abola ini buat apa kok sampai dia bisa sampai di Timur Leste? Sedangkan Timur Leste itu suku aslinya dari Portugal. Jangan sampai suku Abola itu ada keturunan Portugal, atau jangan sampai ada cerita singkat sejarah berkaitan itu. Karena itu mewakili guru-guru dan masyarakat Kabupaten Alor, kami ingin tahu bagaimana cerita sejarahnya. Silakan, Pak. Terima kasih untuk keluarga Abola yang ada tinggal di Timur Leste. Itu sebenarnya mau cari hidup, cari makan. Itu yang bawa kami pergi jual di sana. Dan dulu kalau orang pergi ke Timur Delhi itu bilang, orang tua bilang tempat itu namanya Prasa. Pergi di Prasa. Lalu kita berlayar pergi, akhirnya bahasanya bilang Prasa Ulali jemaah. Jadi 2 orang ini pergi jual kambing. Kakak punya sudah orang sudah beli, adik punya separuh orang sudah beli, separuh belum. Jadi yang tinggal ini bilang, saya pikir tadi ini 2-3 ekor ini ambil dia punya uang, datang baru kita jalan. Pergi ini yang kakak ini tunggu juga, sudah sampai siang juga tidak datang. Akhirnya sudah dia ambil keputusan dan sudah dia tinggal di situ juga, besok lusa kita bisa bertemu. Jadi saya jalan, akhirnya angkat layar, lalu berlayar datang. Dia datang, perahu sudah berlayar, dia panggil dengan menangis, ikut pesisir pantai juga tidak ada yang ini. Dia tidak balik, dia tidak opal ke darat. Akhirnya dia datang di situ, itu yang bilang Mobara. Datang dia lari datang di Mobara, itu yang akhirnya tinggal di situ. Sedangkan kalau di sini ini yang pergi itu baik di sini itu ada Abola Nuha, tapi yang tinggal ini karena itu jadi akhirnya bilang Abola. Dan memang dulu itu tadi macam tadi saya sebut itu
namanya ini panjang tapi orang kasih pendek. Sehingga macam Yander Abola Nuha, tetapi sudah kasih pendek Yander Abola jadi Abola. Padahal Abola itu ada bahwa kali juga dia pun Abola ada. Iya, betul. Tapi Abola ada sambungnya. Ya, Abola Nuha. Nah, Abola Nuha, Abola Daka, Abola Namang, Abola Sing. Betul. Abola. Nah, jadi itu yang Bapak yang orang itu marganya pendek itu. Dan dulu seperti itu yang akhirnya dia kasih nama itu bayi itu Abola itu. Jadi dia pun anak cucu bilang ini kita ini keluarga Abola. Dan memang ketemu itu Bapak Yan juga pas. Bapak Yan juga Abola bukan tambah Nuha, jadi orang bilang kita keluarga, di situ Abola Nuha saya Abola, jadi bukan kita yang keluarga. Nah, seperti jadi Abola dengan Abola ketemu lalu. Jadi bayan datang dia bilang, yo saya pisah dengan dia, saya tinggalkan dia, tetapi nanti sampai turunan ke-7 kita bisa bertemu. Jadi akhirnya sudah ada ketemu dan sudah menjadi satu keluarga yang utuh baik di tanah rantauan, tapi mudah-mudahan nanti mereka bisa datang di kampung halaman baru pergi. Itu harapannya seperti itu, karena kita bertemu tapi kita tidak kampung halaman, anggap saja kita belum bertemu. Kita harus sampai di rumah suku dulu. Dan kalau Kobalina itu rumah sukunya mereka yang sulung, mereka yang orang sulung jadi di suku Kobalina. Budaya adat tulang ini. Ya, jadi Bapak Mama, kakak adik, pemirsa yang berbahagia, tadi kita sudah jelas mendengar bahwa sejarah sampai keluarga Abola ada di Timor Leste bukan karena mereka keturunan Timor Leste atau Portugal, tetapi karena hanya tadi sampaikan karena mata pencarian. Mereka ada rata-rata nelayan mencari hidup, sehingga ketika sampai di Timor Leste yang dulu disebut dengan Provinsi Timur atau ibu kota Dili, sekarang jadi Negara Demokrasi Timor Leste. Di sana dikenal yang ada suku Abola, yang ada orang Alor di sana, sehingga ini diceritakan sejarahnya, sehingga Bapak Mama, kakak adik pemirsa yang berbahagia yang ada di Timor Leste sudah dapat mengetahui ini sejarah yang sebenarnya. Kita berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan kalau Tuhan izinkan mereka juga bisa hadir di kampung ini untuk menceritakan sejarah sebenarnya, untuk terus membangun kebersamaan kekeluargaan di antara keluarga yang ada di Ternate Selatan dan juga ada di Timor Leste. Kemudian kita tahu bahwa sejarah tidak boleh ditinggalkan. Sejarah akan terus berlangsung ada di setiap generasi dalam setiap tahapan kehidupan. Karena itu kami dari Komunitas Umat Bakri juga ingin pendapat saran dari Bapak sebagai tokoh adat, tokoh kampung dan juga tokoh agama untuk juga memberikan saran ide buat generasi sekarang tentang bagaimana mereka punya respon tanggapan terhadap sejarah yang Bapak sampaikan. Silakan. Terima kasih. Kampung halaman ini ya di mana-mana itu keadaannya sama. Orang bilang kalau tali pusat itu dikubur di mana, berarti dia pun daya tariknya itu besar. Biar bagaimanapun juga kita ingat kita punya kampung. Lalu kalau ada kalanya kalau kita sudah sebut bilang saya mesti pulang dulu, saya mesti pergi baru datang. Tapi kalau tidak ini berarti nanti ada tantangan, kena sakit, sehingga ada keluarga yang istri anak bilang itu yang orang bilang jangan omong, mau jalan diam-diam jalan. Ini rencana mau pergi tapi tidak pergi. Itu yang salah itu. Jadi mudah-mudahan mereka generasi muda ini cinta tanah air, cinta daerah, cinta kampung halaman, bisa mereka selesai berstudi, bisa pulang kampung, pulang alor untuk membangun daerah kita ini, karena kita punya daerah ini orang bilang tanah kering, tidak ada air dan lain-lain sebagainya. Tetapi ilmu yang anak-anak kalau sudah dapat itu bisa menggerakkan
ada titik-titik terang untuk bagaimana supaya mensejahterakan orang tua di sini, mereka bisa datang dan bisa membangun. Barangkali itu ya. Luar biasa penjelasan dan juga saran, ide juga pendapat buat generasi sekarang, apalagi yang merantau, yang ada di luar kampung Biatabang, Abang Bul dan Bokele, Desa Tengah Selatan, yang ada di Jawa, Sumatera, ada di Maluku, ada di Sulawesi, dan kalau perlu ada di Timor Leste, untuk tetap ingat kampung halaman. Setiap hari-hari kalau ditanam di kampung, maka tadi Bapak sampaikan, dia akan tarik kembali. Karena itu, ketika kita sudah menjadi orang besar, orang pintar, orang berpengetahuan di luar, maka kita orang di kampung berharap untuk kembali kampung. Kita sama-sama membangun kampung, kita membangun mesbah di kampung ini untuk terus melihat anak cucu kita generasi ke depan untuk lebih baik. Karena itu kami atas nama Komunitas Umar Bakri Peduli Pendidikan merasa bangga dan terima kasih. Karena hari ini kami sudah berdiskusi, bershare, berbagi bersama tokoh adat, tokoh sejarah, tokoh agama Bapak Thomas Tunuhulu MPD yang sudah memberikan waktu dan kesempatan. Biarlah cerita sejarah singkat ini bisa menjadi sejarah buat kami generasi yang sekarang lagi hidup, juga generasi berikut dan keberikutnya, agar Ternate Selatan tetap diingat walaupun kita ada di rantauan, tapi kita tidak lupa kampung sebagai tanah leluhur kita. Karena itu Tuhan memberkati. Terima kasih banyak, luar biasa. Salam buat keluarga dan Tuhan memberkati, dan salam Umar Bakri. Luar biasa. Terima kasih.